Haleluya. Haleluya. Saat malam rekan-rekan GPS yang diberkati oleh Tuhan, pada malam hari ini kita patut bersyukur kepada Tuhan karena kita masih dapat beribadah GPS. Meskipun ada yang beribadah melalui online, tapi kita tetap percaya bahwa kasih Allah nyata dalam kehidupan kita. Amin. Oleh sebab itu mari kita pujikan satu pujian penyembahan, Ku Mau Sepertimu Yesus. Siap dibentuk, demikian hidupku di tanganmu, dengan urapan kuasa Roh-Mu dibaharui selalu. Surga, Tuhan terima kasih Tuhan saat malam ya Bapa, kami boleh berkumpul dan memuji dan meninggikan nama-Mu Tuhan. Tuhan berkati ibadah GPS kali ini, biar Tuhan yang ikut campur tangan dalam ibadah kali ini Tuhan, biar Tuhan yang jagai dan sertai dapat berjalan dengan lancar dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Tuhan berkati juga Kadek Swardin yang akan membawakan kebenaran firman-Mu, biar Tuhan turut serta dalam kehidupan Kadek Swardin Tuhan. Terima kasih Tuhan atas berkat-Mu sepanjang hari ini. Amin. Mari kita bangkit berdiri, biar kita tetap semangat, kita pujikan Allah bangkit. Serahkan musuh
kudusnya. Kerahkanlah kekuatan-Mu ya Allah, tunjukkanlah kuasa-Mu ya Tuhan. Serahkan musuh-Mu, selamatkanlah umat-Mu. Allah dahsyat di tempat kudusnya. Allah bangkit, bersoraklah. Woi, Allah bangkit, bernyanyilah. Musuh dikalahkan, umatnya dibebaskan. Allah dahsyat di tempat kudusnya. Allah bangkit, bersoraklah. Hoi, Allah bangkit, bernyanyilah. Musuh dikalahkan, umatnya dibebaskan. Allah dahsyat di tempat kudusnya. Masih tetap semangat ya, kita masih tetap bangkit berdiri dan kita akan pujikan Yesus kekasih jiwaku. Kasih jiwa, sungguh ku percaya padamu. Karena kasih-Mu padaku, Kau tebus dosaku. Dari terbitnya matahari dan sampai terbenamnya, Ku angkat lagu pujian, tinggikan nama-Mu. Dengan gendang ku puji dengan kecapi. Oh, ku bernyanyi, Haleluya, Yesus kekasih. Kita ulangi sekali lagi. Yesus kekasih jiwaku. Sungguh ku percaya padamu. Karena kasih-Mu padaku, Kau tebus dosaku. Dari terbitnya matahari dan sampai terbenamnya, Ku angkat lagu pujian, tinggikan nama-Mu. Dengan gendang ku puji dengan kecapi. Oh, ku bernyanyi, haleluya, Yesus kekasih. Dengan gendang ku puji dengan kecapi. Oh, ku bernyanyi, haleluya, Yesus kekasih. Telah tiba waktunya kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Siapkan hati kita, pikiran kita untuk mendengarkan sabda Tuhan. Sebelum itu kita pujikan Kubawa korban syukur. Ku tersungkur
Mari kita satu di dalam doa. Allah Bapa kami yang ada di dalam surga, kami datang kepadamu pada malam hari ini, menaikkan syukur dan terima kasih kami untuk pertolonganmu di dalam kehidupan kami. Saat ini kami kuat dan sehat, semata-mata karena kemurahan Tuhan. Kami bersyukur pada malam hari ini, ada kesempatan bagi kami untuk datang di rumah Tuhan, memuji dan memuliakan nama-Mu, menaikkan ungkapan syukur kami kepada Tuhan, karena Tuhan sungguh baik memelihara kehidupan kami sampai saat ini. Dan terima kasih ya Tuhan, untuk kesetiaan-Mu bagi kami orang-orang muda. Tuhan tidak pernah meninggalkan kami. Tuhan selalu mengingatkan kami bahwa kami adalah orang-orang muda yang luar biasa yang dipakai oleh Tuhan. Biarlah apa yang Kau berikan kepada kami Tuhan, kami pakai untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Maka kami semua yang hadir pada malam hari ini di rumah-Mu, baik kami yang menyaksikan secara online, biarlah Tuhan akan tolong kami masing-masing di saat kami memuji dan memuliakan nama-Mu. Kami percaya Roh Kudus-Mu sedang menjamah kami. Dan pada saat ini kami akan mempersiapkan hati dan pemikiran kami untuk mendengarkan bagian firman-Mu. Hamba-Mu yang akan menyampaikan penuh dengan keterbatasan. Tetapi hamba mohon Roh Kudus Tuhan akan turun memenuhi hati dan pemikiran hamba. Sehingga hamba berkata-kata sesuai dengan kehendak Tuhan. Tolong kami semua Tuhan, buka hati pemikiran kami. Supaya pada malam hari ini semata-mata hanya tertuju kepada Tuhan pemikiran kami. Terima kasih ya Bapa. Inilah doa kami, inilah permohonan kami. Kami siap untuk mendengarkan firman-Mu. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Haleluya teman-teman yang diberkati oleh Tuhan. Saya percaya kita semua pada malam hari ini dalam keadaan baik. Dan kita bersyukur kepada Tuhan. Pada malam hari ini ada kembali kesempatan bagi kita untuk ada di rumah Tuhan, baik kita di tempat ini maupun teman-teman yang menyaksikan saat ini secara online. Saya percaya pemeliharaan Tuhan tidak akan pernah meninggalkan kita. Dan pada malam hari ini saya mau katakan kita adalah orang-orang muda yang luar biasa. Kita adalah orang-orang muda yang dipakai oleh Tuhan dengan luar biasa. Kenapa saya katakan begitu teman-teman? Karena pada malam hari ini kita telah mengorbankan waktu kita ada di rumah Tuhan. Kalau kita membandingkan dengan teman-teman kita yang ada di luar sana, mereka lebih banyak mengorbankan waktu mereka pegang HP. Atau mungkin mengorbankan waktu mereka untuk jalan-jalan dengan teman-teman mereka. Atau mungkin sedang ajak pacarnya mungkin untuk jalan-jalan ya. Tetapi kita bersyukur pada malam hari ini ada kesempatan bagi kita ada di rumah Tuhan. Kita akan menyaksikan bagaimana cinta kasih Tuhan di dalam kehidupan kita. Dan malam hari ini kita akan bersama-sama merenungkan bagian firman Tuhan yang terambil di dalam kitab Filipi pasal 4. Kitab Filipi pasal 4 ayat yang ke-10 sampai ayat yang ke-20. Firman Tuhan berkata demikian. Terima kasih atas pemberian jemaat. Aku sangat bersuka cita di dalam Tuhan, bahwa akhirnya pikiranmu dan perasaanmu bertumbuh kembali untuk aku. Memang selalu ada perhatianmu, tetapi tidak ada kesempatan bagimu. Kukatakan ini bukanlah karena kekurangan, sebab aku telah belajar mencukupkan diri dalam segala keadaan. Aku tahu apa itu kekurangan dan aku tahu apa itu kelimpahan. Dalam segala hal dan dalam segala perkara tidak ada sesuatu yang merupakan rahasia bagiku, baik dalam hal kenyang maupun dalam hal kelimpahan, baik dalam hal maupun dalam kelaparan, baik dalam hal kelimpahan maupun dalam hal kekurangan. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Namun baik juga perbuatanmu, bahwa kamu telah mengambil bagian dalam kesusahanku. Kamu sendiri tahu juga, hai orang-orang Filipi, pada waktu aku mulai memberitakan Injil, ketika aku berangkat dari Makedonia, tidak ada satu jemaat pun yang mengadakan perhitungan hutang dan piutang dengan aku selain daripada kamu. Karena itu di Tesalonika pun
telah satu dua kali mengirimkan bantuan kepadaku. Tetapi yang kuutamakan bukanlah pemberian itu, melainkan buahnya yang mungkin memperbesar keuntunganmu. Kini aku telah menerima semua yang perlu daripadamu, malahan lebih daripada itu, aku berkelimpahan, karena aku telah menerima kirimanmu dari Epafroditus, suatu persembahan yang harum, suatu korban yang disukai dan yang berkenan kepada Allah. Allahku akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus. Dimuliakanlah Allah dan Bapa kita selama-lamanya. Amin. Teman-teman yang diberkati oleh Tuhan, terima kasih untuk tema yang sudah diberikan pada malam hari ini. Tema pada malam hari ini adalah kapan harus berkorban? Ya, kapan harus berkorban? Nah, kalau kita berbicara tentang korban atau berkorban, berarti kita mau berbicara juga tentang keikhlasan hati. Karena kalau kita mau berkorban, berarti itu keluar dari hati kita. Nah, pada malam hari ini, dari bagian firman Tuhan yang sudah kita baca bersama-sama, ada banyak hal yang akan kita temukan di dalamnya. Di sana dikatakan berbicara tentang pertumbuhan iman. Di sana dikatakan berbicara tentang bagaimana mencukupkan diri. Di sana dikatakan bagaimana berbicara tentang perkara yang kita alami. Di sana bagaimana berbicara tentang waktu yang kita korbankan. Di sana dikatakan berbicara tentang keuntungan untuk berkorban. Di sana dikatakan berkat tentang untuk berkorban. Ternyata ada berkat untuk saudara dan saya di saat kita mulai berkorban kepada Tuhan. Atau mungkin berkorban kepada sesama kita. Nah, pada malam hari ini teman-teman yang diberkati oleh Tuhan, yang menjadi fokus kita adalah pada waktu kita berkorban. Ya, di sini saya mau katakan bahwa luar biasa teman-teman, pada malam hari ini kita mengambil waktu kita untuk berkorban datang kepada Tuhan, maupun teman-teman yang saat ini sedang menonton secara online mengambil waktu untuk beribadah kepada Tuhan, itu sungguh luar biasa sekali. Nah, kalau kita berbicara tentang korban, berarti kita berbicara tentang kerelaan hati kita. Artinya apa yang ada pada kita berikan kepada orang lain tanpa kita menuntun kembali. Artinya kita dengan ikhlas memberikan kepadanya. Nah, pada malam hari ini teman-teman yang diberkati oleh Tuhan, menjadi suatu keistimewaan bagi saudara dan saya. Kita sebagai orang-orang muda, kalau kita mau lihat gereja berkembang, kita mau lihat orang-orang mudanya. Kalau kita mau lihat gereja maju, kita lihat orang-orang mudanya. Kalau kita mau lihat negara maju, kita lihat orang-orang mudanya. Karena orang-orang mudanya ini yang akan menjadi pemimpin masa-masa depan gereja untuk lebih baik. Saudaraku yang diberkati oleh Tuhan, inilah surat yang disampaikan oleh Rasul Paulus kepada jemaat yang ada di Filipi. Paulus mengingatkan kepada jemaat yang ada di Filipi, penting sekali bagi mereka untuk berkorban. Penting sekali mereka untuk memikirkan pertumbuhan rohani mereka. Penting sekali bagi mereka untuk memikirkan masa depan mereka. Pada malam hari ini saudaraku yang diberkati oleh Tuhan, saya mau katakan bahwa dari awal tadi sungguh sangat istimewa sekali bagi kita sebagai orang-orang muda. Karena di saat kita menggunakan waktu kita sedemikian rupa, baik pada waktu kita belajar, pada waktu kita ada di rumah Tuhan, itu akan mempersiapkan masa depan kita. Karena kalau kita mau mempersiapkan masa depan kita, itu membutuhkan waktu yang sangat luar biasa. Ya, kalau kita mulai dari SD, SMP sampai SMA, sampai bahkan dalam perkuliahan kita, sampai pada waktu kita bekerja pun itu semuanya membutuhkan waktu. Dan itu adalah waktu yang kita korbankan. Kalau kita tidak bisa mengorbankan waktu kita untuk mau bekerja keras, artinya kita tidak mau ingin sukses.
Tetapi kalau kita hanya mau mengorbankan waktu kita dengan sia-sia, kita tidak akan menemukan kesuksesan di dalamnya. Sebab kalau kita mau menjadi orang muda yang sukses, pertama-tama yang harus kita korbankan adalah waktu kita. Terlebih teman-teman yang diberkati oleh Tuhan, saya mau katakan hal yang pertama yang harus kita korbankan, yaitu korbankan waktumu untuk datang beribadah kepada Tuhan. Korbankan waktumu untuk datang beribadah kepada Tuhan. Sebab dengan engkau mengorbankan waktumu datang kepada Tuhan, Tuhan akan mengenal isi hatimu. Tuhan akan tahu segala apa yang engkau perlukan. Tuhan tahu apa yang menjadi keinginanmu. Tuhan tahu apa menjadi kerinduanmu. Tuhan tahu semua. Asalkan yang pertama-tama yang harus kita lakukan, kita korbankan waktu kita terlebih dahulu, datang mau beribadah kepada Tuhan. Nah, pada malam hari ini saudara yang diberkati oleh Tuhan, ada hal-hal yang penting yang ingin Rasul Paulus ingin kita lakukan sebagai orang-orang muda. Seperti yang dia sampaikan kepada jemaat yang ada di Filipi. Yang pertama, kita harus bertumbuh. Artinya bukan hanya bertumbuh secara jasmani, di sini Paulus menegaskan bertumbuh secara rohani. Kalau kita sudah bertumbuh secara rohani, maka hal-hal yang jasmani itu akan sudah mengikuti di belakang kita. Ya, itu yang Rasul Paulus tegaskan kepada jemaat yang ada di Filipi. Terus Rasul Paulus mengingatkan kembali lagi kepada jemaat yang ada di Filipi bahwa segala sesuatu yang mereka alami tidak terlepas dari pengawasan Tuhan. Bahwa apa yang mereka alami, Tuhan tidak pernah meninggalkan mereka. Ya, bahkan kalau kita melihat Rasul Paulus menuliskan suratnya kepada jemaat yang ada di Filipi ini, pada waktu Rasul Paulus mengalami kesusahan, dia tidak terlalu begitu sulit, ya, karena begitu banyak orang-orang yang membantu dia dalam pelayanan yang dia lakukan. Paulus masih muda, mau melakukan tugasnya, mau mengorbankan waktunya. Bahkan kalau kita lihat di sini sekarang, ada dua hal yang dilakukan Paulus, dia melakukan waktunya untuk berkorban kepada Tuhan. Pertama-tama, dia mengorbankan waktunya untuk mengunjungi jemaat yang ada di Filipi. Terus pada waktu dia ada di Filipi, dia korbankan lagi waktunya untuk mau memberitakan kabar baik kepada jemaat yang ada di Filipi. Ya, mungkin saya katakan khusus bagi orang-orang muda yang ada di Filipi. Ini hal yang sangat penting untuk kita pelajari. Hal yang selanjutnya dikatakan oleh Rasul Paulus kepada jemaat-jemaat yang ada di Filipi. Yang kuutamakan bukanlah pemberian. Artinya yang Paulus inginkan dari teman-teman dan saya, yang pertama-tama adalah penyerahan hidup kita sepenuhnya kepada Tuhan. Kalau kita sudah sungguh-sungguh menyerahkan hidup kita sepenuhnya kepada Tuhan, maka hal-hal yang kita butuhkan Tuhan sudah sediakan untuk teman-teman dan saya. Kita tidak perlu khawatir, ya, sebab ada dikatakan di sini janji Tuhan sudah pasti untuk saudara dan saya. Ayat yang ke-19 dikatakan seperti ini, Allahku akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaan di dalam Yesus Kristus. Allah kita kaya teman-teman, kita tidak perlu khawatir, ya. Allah kita maha kaya, dia mau menyediakan semuanya untuk teman-teman dan saya. Ya, itu tinggal salah kita sendiri. Kalau kita tidak mau mengambil kekayaan dari Tuhan. Hanya satu saja yang Tuhan inginkan untuk teman-teman dan saya harus lakukan. Pertama-tama penyerahan diri kita kepada Tuhan. Nah, saudaraku yang diberkati oleh Tuhan, hal yang selanjutnya pengorbanan waktu adalah untuk mempersiapkan masa depan kita yang baik. Dan waktu yang paling penting saya katakan tadi, datang beribadah kepada Tuhan. Kenapa waktu yang sangat penting datang beribadah kepada Tuhan? Karena di saat kita memuji dan memuliakan nama Tuhan, disitulah pemikiran iman kita akan bertumbuh. Dan di saat iman kita bertumbuh, kita di situ menemukan janji-janji yang telah diberikan Tuhan kepada kita. Dan disitulah kita diajar baik dalam hal kekurangan maupun dalam kelimpahan kita harus bersyukur.
Bukan hanya pada waktu kita memiliki banyak harta kekayaan atau kita memiliki banyak uang, usaha kita sudah sukses, baru kita bersyukur kepada Tuhan, tidak. Bukan itu yang Tuhan inginkan. Kita bersyukur dalam segala hal. Baik pada waktu kita mengalami kesusahan, baik kita pada waktu mengalami kesenangan, mari kita syukuri semuanya itu. Sebab Tuhan berkenan kepada orang yang selalu bersyukur kepadanya. Janganlah kita selalu mengeluh. Teman-teman, saya mau katakan kepada teman-teman bahwa tidak semua orang yang bisa mau mengorbankan waktunya untuk mau melayani Tuhan. Kalau dikatakan kapan kita mau berkorban, saya mau katakan sekarang ini teman-teman, dan saya sedang berkorban. Kita mengorbankan waktu kita ada di rumah Tuhan. Bandingkan dengan teman-teman kita ada di luar sana. Mereka berkorban waktu mereka hanya mungkin hanya main-main HP. Mungkin dengan pacar mereka. Ya, tapi sebenarnya itu tidak apa-apa. Tetapi yang lebih diutamakan adalah waktu yang kita korbankan kepada Tuhan terlebih dahulu. Nah, saudaraku yang diberkati oleh Tuhan, biarlah melalui kebenaran firman Tuhan pada malam hari ini mengingatkan kita kembali bahwa sebagai orang-orang muda, pakailah waktumu sebaik mungkin. Korbankanlah waktumu sebaik mungkin untuk melayani Tuhan. Maka Tuhan tidak akan mengecewakan engkau. Maka Tuhan tidak akan mempermalukan engkau. Maka Tuhan tidak akan mengecewakan engkau sekalipun. Karena Dia berkenan kepada orang-orang yang senantiasa bersyukur kepadanya. Suatu korban yang sangat luar biasa, saya mau katakan. Bahwa penyerahan hidup kita sepenuhnya ada di dalam tangan Tuhan. Biarlah melalui kebenaran firman Tuhan pada malam hari ini mengingatkan kita kembali bahwa kita adalah orang-orang muda yang istimewa. Pakailah waktu kita untuk berkorban kepada Tuhan, maka masa depan kita adalah masa depan yang cerah, masa depan yang sudah lebih baik disediakan oleh Tuhan Allah kita. Amin. Mari kita satu di dalam doa. Bapa kami yang ada di dalam kerajaan surga, kembali kami datang kepada Tuhan pada malam hari ini. Terima kasih ada kesempatan bagi kami untuk mendengarkan bagian firman-Mu. Hamba sangat terbatas untuk menguraikannya ya Tuhan. Tetapi kami memohon kepada Tuhan, janganlah Engkau berhenti terus berbicara kepada kami, agar kami dapat menggunakan waktu kami sebaik mungkin untuk Tuhan. Agar kami dapat mau berkorban untuk waktu kami datang kepada Tuhan. Terima kasih karena Engkau sungguh baik memelihara kehidupan kami sampai saat ini. Terima kasih ya Bapa, terima kasih ya Tuhan Yesus. Dan pada malam hari ini kami akan kembali ke rumah kami masing-masing. Di sepanjang malam yang akan kami lalui, kami percaya Tuhan akan menyertai dan melindungi kami semua. Terpuji termulia nama-Mu Tuhan. Inilah doa kami. Ampunilah setiap salah dan dosa kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Terima kasih sebelumnya untuk Adet Suardin yang sudah menjadi berkat untuk kita semua. Pengumuman selanjutnya minggu depan masih diadakan ibadah online GPS di Facebook Kops 2 Semarang dan juga GPS di gereja. Yang terlambat atau yang belum menonton bisa cek di YouTube GPS Kops 2 Semarang. Terima kasih, Tuhan memberkati.